Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pemain dengan tinggi badan paling tinggi dan juga pemain dengan tinggi badan paling pendek di skuad utama negara peserta grup C kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa di grup C dihuni oleh Australia, Jepang, Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan juga China teman-teman. Dan yang pertama teman-teman, pemain dengan tinggi badan paling tinggi di skuad utama tim nasional Australia adalah Harry Souttar teman-teman. Di mana ia merupakan seorang bek tengah berusia 25 tahun dengan tinggi badan 1,98 meter, nyaris 2 meter teman-teman. Sebetulnya Harry ini merupakan pemain keturunan Australia Skotlandia. Ia saat ini bermain untuk klub Liga 1 Inggris yaitu Leicester City dan telah tampil dalam 30 laga internasional timnas Australia dengan torehan 11 gol sejak debut pada 10 Oktober 2019 lalu. Harga pasar dari seorang Harry Souttar saat ini adalah 139,05 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan pemain terpendek di skuad utama timnas Australia saat ini adalah Joshua Nisbet. Ia sendiri saat ini merupakan seorang gelandang tengah berusia 25 tahun dengan tinggi badan hanya 1,60 meter teman-teman. Joshua Nisbet ini merupakan pemain keturunan Australia-Italia yang telah tampil dalam 2 laga internasional timnas Australia sejak debut pada 26 Maret 2024 lalu. Saat ini Joshua Nisbet berstatus tanpa klub sejak 9 Juli 2024 lalu dan klub terakhir yang ia bela adalah klub Liga 1 Australia bernama Central Coast Mariners teman-teman. Harga pasar dari Joshua Nisbet saat ini adalah 9,56 miliar rupiah. Sedangkan pemain tertinggi di kubu timnas Bahrain adalah Yusuf teman-teman. Yusuf sendiri merupakan mantan pemain yang pernah membela Persija Jakarta yang kini bermain untuk klub Liga 1 Republik Ceko bernama Bohemians 1905 teman-teman. Striker ini memiliki tinggi badan 1,94 meter. Ia berusia 31 tahun dan telah tampil dalam 80 laga internasional tim nasional Bahrain dengan koleksi 11 gol sejak debut pada 15 Agustus 2012 lalu. Harga pasar dari Yusuf saat ini adalah 6,08 miliar rupiah. Sedangkan pemain dengan tinggi badan paling pendek di skuad utama timnas Bahrain adalah Moses ATD teman-teman. Moses ini merupakan seorang gelandang bertahan dengan tinggi badan 1,65 meter. Ia sendiri merupakan pemain keturunan Bahrain Nigeria. Sejauh ini, pemain dengan harga pasar 5,65 miliar ini telah tampil dalam 3 laga internasional tim nasional Bahrain sejak debut pada 17 Oktober 2023. Dan pemain tertinggi di skuad utama tim nasional Arab Saudi adalah Aoun Al-Saluli teman-teman. Di mana Al-Saluli ini memiliki tinggi badan 1,94 meter dan berposisi sebagai bek tengah. Harga pasar dari pemain berusia 25 tahun ini adalah 6,08 miliar rupiah. Dan sejauh ini Al-Saluli telah tampil dalam 2 laga internasional tim nasional Arab Saudi sejak debut pada 16 November 2023. Dan kini ia berkarir di Liga 1 Arab Saudi dan membela klub bernama Al-Tawon teman-teman. Sedangkan pemain dengan tinggi badan paling pendek di skuad utama tim nasional Arab Saudi adalah Abdul Rahman Gareb. Abdul Rahman Gareb ini merupakan sayap kanan dengan tinggi badan 1,65 meter. Ia merupakan seorang pemain berusia 27 tahun yang membela salah satu klub raksasa Liga Arab Saudi yaitu Al-Nassr teman-teman. Sejauh ini Abdul Rahman telah tampil dalam 21 laga internasional tim nasional Arab Saudi dan mencetak 2 gol sejak debut pada 12 Oktober 2018 lalu. Harga pasar Abdul Rahman Gareb ini termasuk tinggi karena berada di angka 39,98 miliar rupiah teman-teman. Dan selanjutnya di kubu tim nasional China, pemain paling tinggi mereka adalah Shenglong Jiang teman-teman. Di mana Jiang ini memiliki tinggi badan 1,93 meter atau 193 cm dan berposisi sebagai bek tengah teman-teman. Pemain yang memiliki harga pasar 13,04 miliar rupiah ini telah tampil dalam 10 laga internasional timnas China
dengan koleksi 0 gol sejak debut pada 20 Juli 2022. Saat ini ia bermain untuk klub Liga 1 Cina yaitu Shanghai Shenhua dan masih berusia 23 tahun. Sedangkan pemain terpendek di skuad utama timnas China adalah Jin Wang, teman-teman. Di mana Wang ini memiliki tinggi badan 1,70 meter dan merupakan seorang bek kanan berusia 24 tahun. Harga pasar dari Jin Wang ini adalah 6,08 miliar rupiah dan ia baru sekali tampil membela tim nasional China pada debutnya 6 Juni 2024 lalu. Saat ini Wang membela klub Liga Super China bernama Shanghai Port, teman-teman. Dan di kubu timnas Jepang, pemain paling tinggi adalah kiper mereka bernama Daya Maekawa. Maekawa sendiri memiliki tinggi badan 1,91 meter atau 191 cm dan saat ini berusia 29 tahun. Pemain yang saat ini membela Vissel Kobe di Liga 1 Jepang tersebut baru tampil dalam 2 laga internasional timnas Jepang sejak debut pada 16 November 2023. Harga pasar dari Daya adalah 13,91 miliar rupiah. Sedangkan pemain dengan tinggi badan paling pendek di skuad utama timnas Jepang saat ini adalah Yuki Soma, di mana Yuki Soma merupakan sayap kanan dengan tinggi badan 1,66 meter dan ia bermain untuk klub Liga 1 Jepang bernama Machida Jelvia, teman-teman. Pemain yang sudah berusia 27 tahun ini telah tampil dalam 14 laga internasional tim nasional Jepang dengan koleksi 5 gol sejak debut pada 10 Desember 2019. Harga pasar dari Yuki Soma adalah 26,07 miliar rupiah, teman-teman. Sedangkan di skuad utama Indonesia, pemain paling tinggi saat ini adalah Jai Itnes, teman-teman. Di mana tinggi badan daripada Jai Itnes sendiri adalah 1,90 meter dan berposisi sebagai bek tengah. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini telah tampil dalam 3 laga timnas Indonesia dengan koleksi 1 gol sejak debut pada 21 Maret 2024. Saat ini Jai Itnes bermain untuk klub Serie A Italia atau Liga 1 Italia bernama Venezia dan memiliki harga pasar 43,45 miliar rupiah. Jadi kalau teman-teman mengapa bukan Elkan Balgot? Karena Elkan Balgot itu kemarin tidak masuk dalam skuad utama timnas Indonesia, jadi dia tidak masuk dalam daftar kali ini, teman-teman. Akan tetapi kedepannya bisa saja Elkan Balgot masuk ke skuad utama timnas Indonesia dan ia akan menjadi pemain dengan tinggi badan paling tinggi di skuad utama Indonesia karena memiliki tinggi badan 1,96 meter, teman-teman. Sedangkan pemain dengan tinggi badan paling pendek di skuad utama timnas Indonesia saat ini adalah Yakob Sayuri, teman-teman. Di mana tinggi badan Yakob Sayuri adalah 1,68 meter dan berposisi sebagai sayap kanan dan telah tampil dalam 22 laga internasional timnas Indonesia dengan torehan 3 gol sejak debut pada 7 Juni 2021. Pemain yang berusia 26 tahun ini saat ini memiliki harga pasar 4,78 miliar rupiah, teman-teman. Dan bisa kita lihat, teman-teman, dari daftar kali ini bahwa ternyata tinggi badan pemain timnas Indonesia ini masih kalah dibandingkan tinggi badan pemain rival-rival Indonesia di grup C. Kita bisa lihat jika Elkan Balgot memiliki tinggi badan 1,96 meter, maka ternyata Australia memiliki pemain yang lebih tinggi daripada Elkan Balgot, yaitu Harris Souter yang tadi tinggi badannya 1,98 meter, teman-teman. Bahkan beberapa pemain dari negara lainnya memiliki tinggi badan yang rata-rata tinggi, teman-teman. Seperti Yusuf tadi 1,94 meter. Begitu juga dengan pemain timnas Cina tadi, Sheng Longjiang, memiliki tinggi badan 1,93 meter. Bahkan pemain timnas Arab Saudi juga bek tengahnya memiliki tinggi badan yang tinggi, yaitu Aun Al-Saluli dengan tinggi badan 1,94 meter, teman-teman. Yang artinya tinggi badan pemain yang tampil di kualifikasi ketiga ini tidak jauh berbeda, teman-teman. Hal yang positif bagi Indonesia karena masalah tinggi badan saat ini Indonesia teratasi, sehingga duel-duel bola atas sepertinya Indonesia akan bisa lebih aman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa di tahun-tahun sebelumnya negara-negara yang berasal dari Asia Tenggara seringkali lemah dalam bola-bola atas ketika bertemu negara-negara top Asia, terlebih dari negara-negara Timur Tengah maupun Australia, teman-teman. Dan semoga saja dengan tinggi badan rata-rata pemain timnas Indonesia yang semakin baik, semakin tinggi, Indonesia bisa tampil kompetitif di grup C kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 nanti.
Dan demikianlah informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman.